Kasus naas kali ini terjadi pada pria ini sebagai pelakunya, yang dengan gelap mata menghabisi teman dari masa kecilnya karena temannya itu melakukan tindakan di luar nurul, yaitu menikmati apem milik istrinya di depan mata suaminya sendiri yang berakhir seperti ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mohon klik subscribe dan komen kotak saya kalian di bawah jika sudah. Beginilah kasusnya. Nanang Budianto lahir dan besar di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang sederhana dan terbiasa membantu keluarganya mencari nafkah. Ia bukan sosok yang banyak bicara, tetapi dikenal mudah akrab dengan orang lain dan selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun. Memasuki SD, Nanang bertemu dengan Slamet Widodo yang tinggal di Desa Pondok Wulu, kecamatan yang sama. Pertemanan mereka terjalin begitu erat hingga hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama. Kedekatan itu juga membuat kedua keluarga saling mengenal. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka tidak lagi sekedar teman, melainkan sudah seperti saudara kandung yang tumbuh bersama sejak kecil. Memasuki masa remaja hingga duduk di bangku SMA, persahabatan Nanang dan Slamet tidak pernah terlihat renggang. Banyak tetangga mengenal keduanya sebagai sahabat yang hampir tidak pernah terpisahkan. Kedekatan yang sudah berlangsung belasan tahun itu membuat tidak ada sedikit pun rasa curiga di antara mereka. Nanang meyakini bahwa Slamet adalah orang yang dapat dipercaya dalam keadaan apapun. Setelah beranjak dewasa, jalan hidup keduanya mulai berbeda. Nanang memilih bekerja sebagai penjual pakaian di Pasar Leces untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Penghasilannya memang tidak menentu, tetapi cukup untuk menghidupi rumah tangga yang ia bangun bersama Juliana, perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga kecil tersebut berjalan sederhana namun terasa hangat. Sementara Nanang bekerja di pasar, Juliana menghabiskan waktunya di rumah sebagai ibu rumah tangga, dan untuk membantu perekonomian keluarga, ia membuka usaha kecil berupa warung kopi sederhana yang juga menyediakan jaringan wifi. Lokasinya berada di rumah mereka di Dusun Gentengan, RT 6 RW 4, Kecamatan Leces. Tempat itu perlahan menjadi lokasi berkumpul warga dan para remaja desa. Aktivitas tersebut membuat rumah keluarga Nanang hampir tidak pernah benar-benar sepi pada sore hingga malam hari. Di antara para pelanggan yang paling sering datang adalah Slamet Widodo, yaitu teman dari Nanang. Karena sudah dianggap keluarga sendiri, Slamet bebas keluar masuk rumah tanpa rasa canggung. Jika Nanang masih berada di pasar, Juliana tetap mempersilakannya duduk seperti tamu biasa. Ketika Nanang sudah pulang, keduanya sering menghabiskan waktu mengobrol hingga larut malam. Sesekali, Slamet bahkan memilih menginap karena waktu sudah terlalu malam untuk pulang ke rumahnya. Nanang tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Hari-hari seperti itu berlangsung cukup lama tanpa ada tanda-tanda masalah. Beberapa bulan setelah kebiasaan Slamet, hampir setiap hari ia datang ke warung kopi kecil milik Juliana. Jika Slamet tahu Nanang sedang berdagang di Pasar Leces sejak pagi hingga sore, Slamet akan muncul dengan alasan mampir ngopi sebentar. Tapi awalnya Juliana tidak pernah menaruh rasa curiga karena memang selama bertahun-tahun Slamet sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Ia tetap melayani seperti pelanggan lainnya, membuatkan secangkir kopi, lalu kembali mengurus pekerjaan rumah dan melayani pengunjung lain yang datang. Namun seiring berjalannya waktu, sikap Slamet mulai berubah. Saat warung sedang sepi dan tidak ada pelanggan, ia mulai melontarkan pujian yang membuat Juliana merasa tidak nyaman. Seperti saat itu Slamet berkata, kalau Nanang tahu istrinya makin cantik begini, pasti makin susah ditinggal ke pasar. Juliana hanya menjawab singkat, "Jangan begitu mas, nanti didengar orang gak enak." Ia mengira semua itu hanyalah candaan yang kelewatan batas. Akan tetapi, setiap kali datang, ucapan Slamet semakin berani. Ia mencari alasan untuk berbicara berdua dan memperpanjang waktu duduk di warung. Bahkan sengaja datang ketika tahu Nanang sedang bekerja di pasar. Beberapa hari kemudian,
batas yang selama ini dijaga oleh Juliana mulai dilanggar. Saat hendak mengantarkan secangkir kopi ke meja, Slamet mencoba melakukan kontak fisik yang tidak pantas. Juliana segera menjauh sambil berkata dengan nada tegas, "Jangan seperti itu, aku ini istri sahabatmu." Slamet hanya tertawa seolah menganggap penolakan itu sebagai gurauan. Sejak hari itu, Juliana mulai merasa cemas setiap kali melihat Slamet datang. Ia beberapa kali berpikir untuk menceritakan semuanya kepada suaminya. Tapi dalam pikirannya hanya ada satu kekhawatiran. Jika Nanang sampai mengetahui perubahan sikap sahabatnya yang sudah dikenalnya sejak kecil, persahabatan belasan tahun itu bisa saja hancur. Tapi keadaan justru semakin memburuk. Slamet memanfaatkan jadwal harian Nanang yang hampir selalu berada di pasar Leces sejak pagi, dan pada suatu hari, ketika aktivitas warung tidak terlalu ramai, Slamet datang membawa niat yang telah lama disembunyikannya. Di balik pakaiannya, ia membawa alat tajam yang telah dipersiapkan dari rumah. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, ia masuk ke dalam rumah dan menghadang Juliana. Dengan menggunakan alat tersebut, Slamet ingin Juliana menuruti kemauannya untuk menikmati apem milik Juliana. Akhirnya, Juliana pun mau gak mau memberikan apem tersebut kepada Slamet, dan Slamet pun menyantap dengan lahap. Dalam keadaan ketakutan dan memikirkan keselamatan dirinya serta anaknya yang berada di rumah, Juliana hanya bisa pasrah. Setelah Slamet puas melakukannya, Slamet meninggalkan rumah seolah tidak pernah terjadi apapun. Sementara itu, Juliana tertunduk lemas di area dapur. Tangisnya pecah setelah pintu rumah benar-benar tertutup. Ia berusaha menenangkan diri sebelum Nanang pulang dari pasar agar suaminya tidak curiga. Rasa malu dan ketakutan membuat Juliana memilih menyimpan sendiri kejadian tersebut. Beberapa hari setelah kejadian pertama, Slamet justru merasa tindakannya tidak akan pernah diketahui. Melihat Nanang masih menyapanya seperti biasa dan tetap menganggapnya sebagai sahabat sejak kecil, rasa bersalah yang seharusnya muncul berubah menjadi keberanian yang keliru. Setiap pagi, Nanang berangkat berdagang ke pasar Leces, sementara Juliana masih menjaga rumah dan mengelola warung kopi kecil miliknya. Kesempatan itu kembali dimanfaatkan Slamet pada suatu siang. Ketika waktu sedang sepi dan tidak ada warga yang datang, Slamet muncul di depan rumah dengan alasan ingin mampir minum kopi. Juliana yang melihat kedatangannya langsung merasa tidak tenang. Namun Slamet justru melangkah masuk dan kembali menggunakan alat tajam miliknya untuk menaklukkan Juliana. Karena sudah merasakan kenikmatan apem buatan Juliana, Slamet pun memintanya lagi untuk yang kedua kalinya. Sama seperti sebelumnya, Juliana pun pasrah. Setelah selesai menyantap, Slamet meninggalkan rumah seolah tidak terjadi apapun lagi. Peristiwa kedua itu membuat Juliana sadar bahwa selama ia terus diam, Slamet kemungkinan akan terus mengulang perbuatannya. Sore harinya, saat Nanang pulang dari pasar Leces, Juliana terlihat pucat dan berkali-kali menundukkan kepala saat menyambut suaminya. Nanang yang terbiasa melihat istrinya ceria, langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Juliana, sebenarnya ada apa? Beberapa hari ini kamu berubah. Kalau ada masalah bilang sama aku," kata Nanang dengan nada tenang. Mendengar pertanyaan itu, air mata Juliana akhirnya pecah. Dengan suara yang bergetar, Juliana menceritakan seluruh kejadian yang selama ini dia sembunyikan. Setiap kalimat yang keluar membuat Nanang terdiam. Ia beberapa kali menggenggam tangannya erat sambil menahan emosi yang terus memuncak. Baginya, pengakuan itu bukan hanya tentang istrinya, tetapi juga tentang persahabatan yang telah terjadi sejak masa kecil. Sesaat setelah cerita itu selesai, Nanang berdiri dan berniat mencari Slamet saat itu juga. Namun, Juliana segera menahan lengannya. Juliana meminta agar jangan melakukan sesuatu karena emosi, karena Juliana tidak ingin anak mereka tumbuh mendengar orang-orang membicarakan keluarga mereka. Permintaan itu membuat Nanang mengurungkan niatnya. Nanang kemudian mengambil HP miliknya dan menghubungi Slamet. Begitu panggilan tersambung,
Nada bicaranya terdengar tegas. "Slamet, aku sudah tahu semuanya. Mulai hari ini, jangan pernah datang lagi ke rumahku. Jangan dekati Juliana. Jangan cari keluargaku. Kalau kamu masih menganggap aku sahabat, berhenti sampai di sini." Di sisi lain, Slamet tidak menunjukkan rasa penyesalan. Ia justru meremehkan peringatan tersebut dan menganggapnya santai, seolah ancaman itu tidak ada artinya. Setelah panggilan berakhir, Nanang masih berharap Slamet benar-benar menjauh dari keluarganya sehingga persoalan itu tidak perlu berlanjut ke arah yang lebih buruk. Sabtu pagi, 23 November 2019 sekitar pukul 7, Nanang tidak berangkat berdagang ke pasar Leces karena sedang libur. Tapi ia berpamitan kepada Juliana untuk pergi memancing bersama temannya. Dari kejauhan, Slamet yang sudah beberapa waktu memantau aktivitas rumah itu melihat Nanang benar-benar pergi, mengira rumah hanya dihuni oleh Juliana dan anak mereka. Ia mendekat sambil membawa alat tajam seperti biasa. Beberapa menit kemudian, Slamet memasuki rumah dan kembali melakukan hal yang sama untuk membuat Juliana takluk. Di sisi lain, rencana memancing Nanang ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Setelah nunggu beberapa lama, saat di lokasi yang telah disepakati, teman yang akan menemaninya tidak kunjung datang. Karena merasa tidak ada gunanya menunggu lebih lama, Nanang memutuskan pulang. Dan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ia tiba kembali di rumahnya. Begitu memasuki halaman, suasana terasa berbeda. Pintu rumah tidak tertutup, dan dari dalam terdengar suara yang membuatnya segera bergegas masuk. Saat itulah Nanang melihat Slamet berada di ruang tamu bersama Juliana dengan kondisi OTOT. Sementara di tangan Slamet masih terdapat aljam untuk menakuti Juliana. Pemandangan tersebut membuat seluruh emosi yang selama beberapa hari dipendam Nanang meledak dalam sekejap. Karena sudah gelap mata, terjadilah konfrontasi singkat di rumah tersebut. Nanang mendaratkan alat ciri khas orang Madura yang saat itu sudah dibawa hingga beberapa kali di bagian kelapa, bawah kelapa, dan bawahnya lagi. Akibat peristiwa tersebut, Slamet mengalami kehabisan cairan saus merah dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi sebelum sempat mendapat pertolongan. Menyaksikan keributan itu di depan matanya, Juliana pun berlari ke luar rumah dalam keadaan panik sambil meminta pertolongan. Beberapa warga mulai berdatangan setelah mendengar suara dari arah rumah Nanang. Tidak lama kemudian, Juliana memberanikan diri untuk kembali masuk. Ia pun melihat suaminya masih berdiri dengan napas tersenggal. Sementara tubuh Slamet sudah tidak bergerak. Juliana menangis karena syok atas semua yang baru saja terjadi. Nanang kemudian memeluk istrinya dan berkata, "Aku akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Yang penting sekarang kamu dan anak kita selamat." Kalimat itu menjadi ucapan terakhir Nanang kepada istrinya sebelum melarikan diri. Sesaat setelah peristiwa di rumah itu terjadi pada Sabtu, Nanang meninggalkan lokasi untuk menenangkan diri. Ia menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan sahabatnya kehilangan nyawa. Sementara itu, warga yang berdatangan mulai memenuhi area sekitar rumah setelah mendengar keributan. Tidak lama kemudian, anggota Polsek Leces bersama tim dari Polres Probolinggo tiba di lokasi. Garis polisi dipasang di sekitar rumah. Petugas pun melakukan olah tempat kejadian perkara, mendokumentasikan kondisi lokasi, serta memeriksa setiap sudut rumah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Mendiang Slamet kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani proses pemeriksaan. Sementara penyidik meminta keterangan dari Juliana dan sejumlah warga yang mengetahui situasi sebelum maupun sesudah kejadian. Dari lokasi, polisi turut mengamankan barang bukti berupa alat ciri khas Madura yang digunakan Nanang serta alat tajam yang dibawa oleh Slamet saat memasuki rumah. Malam itu hingga keesokan harinya, Nanang yang bersembunyi terus memikirkan keputusan yang harus diambil. Ia mengetahui bahwa tindakan tersebut akan segera mendapatkan proses hukum yang tidak dapat dihindari. Pada Minggu 24 November 2019, Nanang akhirnya meninggalkan tempat persembunyiannya dan menuju ke Polsek Leces.
untuk menyerahkan diri secara resmi kepada kepolisian. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan awal sebelum membawa Nanang menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, tepatnya Rabu 27 November, Polres Probolinggo menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres saat itu, yaitu AKBP Edson Sitorus. Dalam kesempatan tersebut, pihak kepolisian menjalankan kronologi penanganan perkara, hasil penyelidikan sementara, serta pasal yang disangkakan kepada Nanang. Di hadapan awak media, Nanang juga menyampaikan pernyataannya. Dengan nada datar, ia mengaku masih merasa sedih karena orang yang meninggoy adalah sahabatnya yang telah menemaninya sejak kecil. Namun ia mengatakan juga bahwa ia tak dapat menahan apapun tentang istrinya yang membuat dirinya kehilangan kendali saat memergoki kejadian tersebut secara langsung. Menurut pengakuannya, yang paling menghancurkan bukan hanya hilangnya rasa percaya, melainkan kenyataan bahwa orang yang selama ini dianggap saudara justru menjadi sumber masalah bagi keluarganya. Pada kesempatan yang sama, Nanang juga membantah isu yang sempat beredar di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa apa yang dialami Juliana bukanlah hubungan yang terjadi atas dasar suka sama suka. Menurut Nanang, ia mengenal karakter istrinya dengan sangat baik. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa tindakan penghilangan nyawa seseorang, apapun latar belakangnya, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, Nanang dijerat dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP yang saat itu mengatur dugaan tindak penghilangan nyawa secara berencana, dengan ancaman pidana yang sangat berat apabila terbukti di dalam pengadilan. Kasus ini kemudian menjadi perhatian masyarakat karena memperlihatkan bagaimana sebuah persahabatan yang terjalin sejak masa kecil dapat berakhir dengan tragedi. Tapi menurut kalian gimana? Kalau menurutku, kalau memang cerita tadi benar, bukan tindakan penghilangan nyawa secara berencana, karena spontan, tanpa persiapan. Coba tulis pendapat kalian di bawah. Dari kasus ini, kita juga belajar bahwa dalam hidup, banyak orang memilih diam karena malu, takut tidak dipercaya, atau khawatir merusak hubungan yang sudah lama dibangun. Padahal, diam seringkali justru memberi ruang bagi orang yang berniat jahat untuk merasa lebih aman dan mengulang perbuatannya lagi. Bayangkan kalau sejak tanda-tanda pertama muncul, Slamet memilih untuk menghormati batas sebagai sahabat dan langsung berhenti setelah ditegur, atau memilih menjauh dari rumah Nanang. Persahabatan mereka mungkin masih utuh. Seorang anak tidak akan kehilangan ayahnya karena harus menjalani proses hukum di dalam kurungan. Satu keluarga tidak hidup dalam trauma dan tidak ada korban yang melayang. Saya jadi teringat ucapan dari teman saya bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa hancur hanya karena satu keputusan yang salah. Saat seseorang mulai mengabaikan batas dan merasa dirinya kebal dari konsekuensi, saat itulah sebuah tragedi biasanya mulai ditulis. Jika kalian menyukai penyampaian di channel ini, mohon klik subscribe-nya, dan saya, Ananta, mewakili seluruh anggota yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di kasus selanjutnya. Terima kasih.